Pemerintah memperluas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali, mulai hari ini Senin 12 Juli hingga 20 Juli mendatang. Ada 15 daerah di luar Jawa Bali yang ditetapkan untuk menjalani PPKM darurat. Ke-15 daerah itu meliputi kabupaten kota di sejumlah wilayah, yaitu Kota Medan, Tanjung Pinang, Batam, Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Bandar Lampung untuk wilayah Sumatera. Kemudian ada Kota Singkawang, Pontianak, Bontang, Balikpapan, dan Kabupaten Berau di wilayah Kalimantan. Lalu di wilayah Nusa Tenggara dan Papua ada Kota Mataram, Manokwari, dan Sorong. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan PPKM darurat diberlakukan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk keterisian tempat tidur rumah sakit COVID-19 dan kasus aktif yang meningkat signifikan. Kemudian untuk pelaksanaan PPKM darurat ini yang dimulai nanti hari Senin sampai dengan tanggal 20, tadi sudah dilaksanakan rapat dengan Forkompinda, para gubernur, bupati, wali kota, dan Forkompinda tingkat 1 tingkat 2. Yang perlu dilakukan upaya simultan mulai dari sosialisasi dan persuasif, terutama memberikan komunikasi publik kepada masyarakatnya. Merespon keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM darurat di Kota Medan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bersiap dan akan membatasi aktivitas warga. Penyekatan akan dilakukan bagi warga yang menuju Kota Medan. Ada 5 pintu yang nanti sama-sama kita lakukan pengawasan dan kita informasikan kepada kabupaten dan kota tetangganya Kota Medan untuk juga melakukan bersama-sama mengingatkan masyarakat agar tidak terjadi penumpukan di Kota Medan. Sampai kapan? Sampai tanggal 20 Juli. Sementara itu, respon berbeda disampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam rapat koordinasi yang digelar dengan Pemprov bersama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, sepakat menolak peniadaan kegiatan di rumah ibadah seperti tertuang dalam 1 butir aturan PPKM darurat yang disampaikan pemerintah pusat. Mereka meminta aktivitas rumah ibadah boleh dilakukan dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan dan hanya bisa diakses oleh 20% jemaah dari daya tampung. Bahwasanya yang penting adalah bagaimana kedisiplinan protokoler di setiap kegiatan acara. Nah, sehingga tadi ditekankan bagaimana pengurus masjid yaitu perlu melengkapi sesuatunya dan kemudian pengawasan yang ketat terhadap prokes di setiap tempat ibadah, dan kemudian dalam pembagian daging korban nantinya yaitu MUI merekomendasikan supaya jangan berkerumun, tetapi oleh pengurus masjid diantarkan ke rumah masing-masing. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Satsili menyayangkan adanya penolakan aturan larangan kegiatan di rumah ibadah saat PPKM darurat. Menurut Aceh, pengaturan ini untuk mengurangi kerumunan dan merupakan usaha untuk mencegah penularan COVID-19 yang sekarang terus meluas. Termasuk di dalamnya soal aktivitas beribadah di rumah ibadah harus dilihat sebagai ikhtiar kita bahwa mengutamakan keselamatan dan kesehatan juga bagian dari perintah agama. Mekanisme penerapan PPKM darurat di 15 daerah luar Jawa Bali kurang lebih akan sama dengan penerapan PPKM di Jawa dan Bali. Di antaranya penutupan sementara aktivitas di tempat ibadah dan penerapan 100% bekerja dari rumah untuk sektor non-esensial. Tim Liputan, Kompas TV.